Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Al-Fahimah dengan NIM 23411040281 dari kelas 2 PAIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak dosen Ishak Suryanugroho MSI. Yang pertama kita bahas adalah pengertian usul fikih secara etimologi. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan al-fiqh. Kata usul merupakan bentuk jamak dari kata aslun yang memiliki makna sumber, asal, dasar, dan fondasi. Sedangkan kata fikih artinya pemahaman. Dengan demikian, usul fikih secara etimologi artinya dasar-dasar pemahaman. Secara terminologi, usul fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari berbagai dasar, kaidah, dan metode yang digunakan untuk penetapan hukum. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Fase yang pertama adalah fase pertumbuhan, dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat. Masa ini dibagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah merupakan masa pembentukan fondasi ketauhidan Islam, hampir tidak mendapatkan indikasi yang berarti, sebab ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat akidah. Sedangkan masa Madinah, indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas, karena ayat-ayat yang diturunkan merupakan ayat tentang hukum dan peranata sosial yang mendominasi. Ayat Al-Quran yang diwahyukan pada umumnya diturunkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam pada masanya, serta berkaitan dengan peristiwa khusus yang terjadi selama era kenabian. Pada fase ini, sumber hukum yang digunakan berupa Al-Quran dan Sunnah. Namun terkadang Rasulullah melakukan ijtihad ketika muncul persoalan yang solusinya tidak tertera pada kedua sumber hukum tersebut. Rasulullah juga mengajarkan prinsip musyawarah untuk memecahkan berbagai masalah. Semua orang boleh berpendapat. Selama periode ini, Rasul meletakkan fondasi keilmuan fikih dengan mendeduksi hukum dari Al-Quran. Yang kedua adalah fase perkembangan, disebut juga fase sahabat dan masa persiapan pembentukan fikih. Lebih tepatnya periode Khulafaur Rasyidin. Dalam periode ini, ijtihad dan ijma seringkali dilakukan. Para sahabat menjadikan Rasul sebagai model ideal bagi segala persoalan. Ciri khas yang menonjol pada perkembangan fikih periode sahabat adalah bersifat realistis, sebab ketetapan fikihnya berdasar pada masalah aktual yang terjadi. Kemudian bersifat terbuka, para sahabat tidak membuat catatan atas ketetapan hukum yang mereka hasilkan. Mereka menghargai kebebasan berpendapat. Selanjutnya bersifat kreatif, yakni melakukan modifikasi terhadap aturan hukum sebelumnya. Dan yang terakhir selalu mengedepankan musyawarah untuk penetapan hukum. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase formulasi dan sistematisasi. Secara politik, masa ini merupakan masa pemerintahan dua dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para tabi'in melakukan ijtihad namun juga mendasarkan pada salah satu pendapat sahabat, sehingga muncul perbedaan pendapat, yakni penggunaan ro'yu dan al-hadis. Periode ini mulai terlihat kemajuan ketika munculnya para ulama yang bermujtahid mutlak, yakni Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Para imam madhab dianggap sebagai peletak dasar fikih dan usul fikih. Pembentukan hukum pada masa ini sudah mendekati profesional. Abu Hanifah menciptakan teori istihsan dan urf. Imam Malik mensistematiskan masalah mursalah atau istislah. Imam Syafi'i melalui risalahnya merumuskan aturan ijtihad yang sistematis, terutama rumusan kiasnya yang sangat ketat. Atas prestasinya ini, di kalangan usuliyin dia dianggap sebagai bapaknya usul fikih, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui validitas hadis dhaif dan mendahulukannya daripada kias.
Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur bahwa hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum, sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang keempat, memasuki fase stagnasi, merupakan fase kemunduran pemikiran usul fikih. Ciri khas usul fikih pada masa ini adalah taklid dan faksionalisme yang menunjukkan hilangnya dinamika fikih sebagai sebuah keilmuan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kemunduran usul fikih pada masa ini adalah mazhab fikih telah terbentuk sempurna, sehingga dianggap mampu dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Akibatnya jarang dilakukan ijtihad. Kemudian hilangnya kekuasaan Abbasiyah yang memiliki concern dalam pengembangan fikih, sehingga muncul perselisihan politik dan akhirnya kurang perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dan faktor yang terakhir, wilayah pecahan Abbasiyah memilih untuk mengikuti mazhab tertentu. Walaupun masa ini disebut masa stagnasi, namun muncul upaya untuk melakukan pembaruan dalam melawan taklid dan mengaktifkan ijtihad. Fase yang terakhir adalah fase kebangkitan. Umat Islam berusaha melepaskan diri dari kolonialisme yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, muncul kesadaran diri umat Islam akan kekalahannya dari Eropa. Kedua, keinginan untuk belajar kepada Eropa sehingga menimbulkan ide baru. Ketiga, memurnikan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafat. Dan yang terakhir, umat Islam menghidupkan semangat karena menyadari ketertinggalannya terhadap bangsa Barat terkait ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama yang memiliki kedudukan tertinggi dalam ajaran Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dapat dibagi dalam dua kategori dasar. Yang pertama adalah hukum yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Aturan-aturan ini mengenai masalah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kemudian hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia agar terciptanya kehidupan yang tenang dan damai. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan penuturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Sebuah hadis memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber, bahwa yang disebut hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, hadis tidak mencakup perkataan maupun perbuatan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, materi. Secara materiil yang disebut dengan hadis bukan semua hal yang berasal dari Rasulullah, tetapi hanya yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dan yang terakhir adalah substansi, bahwa tidak semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul adalah hadis, tetapi hanya yang berhubungan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah. Secara historis, ijma merupakan suatu proses alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas umat secara bertahap. Ijma bermula dari pendapat pribadi dan berpuncak pada penerimaan universal oleh umat dalam jangka panjang. Ijma adalah aktivitas informal murni dari para ulama dalam kedudukan pribadi mereka tanpa ada organisasi yang pasti dan prosedur yang spesifik. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena ada persamaan ilat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. Ilat adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode qiyas bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.
Materi selanjutnya yakni maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Metode maslahah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nas, bukan nas parsial sebagaimana dalam metode qiyas. Ulama membagi tingkatan maslahah ke dalam 3 tingkat, yaitu maslahah daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Maslahah daruriyah adalah maslahah primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah hajiyah adalah maslahah sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaannya pendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Contohnya mengqashar sholat, buka puasa bagi musafir, dan berpakaian rapi. Maslahah ketiga adalah maslahah tahsiniyah, yaitu maslahah tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan maslahah ini akan menyempurnakan maslahah pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Keberdayaannya akan memberikan kemudahan hidup manusia. Contohnya adalah memperbanyak ibadah, menjaga etika, makan dan minum, dan sebagainya. Materi terakhir yang akan dibahas adalah kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari fikih dapat diperoleh 2 hal, yaitu pertama, setiap muslim mengetahui hukum segala sesuatu yang diucapkan maupun diperbuatnya, apakah diperbolehkan atau dilarang, serta diberi kebebasan untuk memilih. Di samping itu, seseorang muslim juga mengetahui mana perkara yang sah, mana yang batal atau fasad dari suatu perbuatan yang dilakukan. Yang kedua adalah mengetahui kaidah-kaidah mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Pengetahuan tentang kaidah ini menghantarkan setiap muslim pada pengetahuan tentang tepat tidaknya penggunaan kaidah dimaksud, sehingga dapat ditetapkan kuat tidaknya pendapat atau hukum yang dihasilkan. Yang ketiga adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat. Pengetahuan tentang metode istimbat menjadikan setiap muslim mampu mengukur apakah suatu pendapat termasuk kuat atau lemah berdasarkan dalil yang digunakannya. Dan yang terakhir, menghindarkan adanya penyalahgunaan dalil. Dengan pemahaman yang memadai tentang ilmu usul fikih, maka seorang muslim dapat terhindar dari penggunaan dalil yang tidak tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyalahgunaan dalil dalam ilmu usul fikih dapat terjadi ketika seseorang menggunakan dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dengan cara yang tidak tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa contoh penyalahgunaan ini meliputi: yang pertama, takwil yang berlebihan, yaitu menafsirkan ayat atau hadis dengan makna yang jauh dari konteks asli. Yang ketiga, mengabaikan asbabun nuzul, yaitu mengabaikan latar belakang atau sebab turunnya ayat yang penting dalam memahami makna sebenarnya dari teks tersebut. Yang keempat, tidak mengindahkan kaidah usul, yaitu mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam usul fikih seperti memahami makna lafaz secara lugas atau kontekstual, atau mengabaikan nas-nas yang lebih kuat dan jelas. Yang kelima, menggunakan dalil yang lemah atau palsu, yakni menggunakan hadis atau riwayat yang dhaif atau bahkan palsu untuk mendukung argumen. Yang keenam, taklid buta, yaitu mengikuti pendapat tertentu tanpa memahami dasar dan argumen usul fikih yang mendasarinya. Dan yang terakhir, menutup ijtihad, yaitu menganggap bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga menolak pembaruan pemahaman sesuai dengan konteks zaman. Untuk menghindari penyalahgunaan dalil, penting bagi setiap muslim, khususnya para pelajar ilmu agama, untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh
mengenai usul fikih dan kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan dalil. Hal ini termasuk pemahaman yang kuat terhadap bahasa Arab, konteks historis, dan kaidah-kaidah penafsiran yang sahih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.